Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi ini yaitu kelayakan proyek sistem jaringan air bersih. Di sini kami mempertimbangkan bagaimana kelayakan proyek sistem jaringan air bersih. Mengapa studi proyek sistem jaringan air bersih itu penting? Karena di sini tujuan yang pertama yaitu kelayakan proyek. Selanjutnya metode studi kelayakan proyek, analisis resiko, terus perkiraan biaya dan manfaat, terus kesimpulan. Mengapa studi kelayakan proyek sistem jaringan air bersih penting? Karena sistem jaringan air bersih adalah langkah awal yang sangat penting dan memastikan keberhasilan proyek tersebut. Dengan melakukan studi kelayakan, kita dapat mengevaluasi kemungkinan yang akan terjadi untuk kedepannya, yaitu keberhasilan proyek tersebut. Dengan melakukan studi kelayakan, kita dapat mengevaluasi kemungkinan kesuksesan proyek dan mencegah kerugian besar di masa depan. Selain itu, studi kelayakan juga membantu kita mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek. Tanpa adanya studi kelayakan proyek sistem jaringan air bersih dapat menghadapi banyak masalah seperti biaya yang tidak terduga, penundaan proyek, atau bahkan kegagalan total. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk melakukan studi kelayakan secara menyeluruh sebelum memulai proyek sistem jaringan air bersih. Jadinya studi kelayakan proyek sistem jaringan air itu yang pertama untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang akan terjadi, seperti tidak terduganya nanti biaya yang tiba-tiba di luar dari perkiraan proyek tersebut, atau resiko-resiko lainnya seperti kesuksesan proyek atau masalah pada proyek tersebut. Selanjutnya, tujuan studi kelayakan proyek. Tujuan dari studi kelayakan proyek sistem jaringan air bersih adalah untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Jadinya harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Studi ini akan mengevaluasi berbagai faktor seperti teknis, finansial, dan sosial untuk memastikan bahwa proyek dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Selain itu, studi kelayakan juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi resiko dan kendala yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek. Dengan melakukan studi kelayakan secara teliti, kita dapat meminimalkan resiko dan memastikan bahwa proyek dapat berjalan sesuai rencana. Jadi di sini sebagai faktor untuk pemeriksaan dari teknis, finansial, dan sosial, apakah proyek tersebut bisa dijalankan atau tidak untuk kedepannya. Untuk selanjutnya, jadi di gambar ini bisa kita lihat yaitu perancangan pembangunan proyek air bersih. Di sini bisa kita lihat di gambar tersebut. Selanjutnya, metode studi kelayakan proyek. Metode yang digunakan dalam studi kelayakan proyek sistem jaringan air bersih meliputi beberapa tahap. Pertama, dilakukan survei lapangan. Survei lapangan atau proyek tersebut, lahan tersebut bagus atau layak atau tidak untuk dijadikan proyek untuk jaringan air bersih. Untuk mengetahui kondisi lingkungan dan sumber daya air yang tersedia, apakah sumber dari proyek tersebut menghasilkan air yang banyak atau untuk jangka kedepannya mungkin bisa dilihat. Kemudian dilakukan analisis teknis untuk menentukan jenis dan kapasitas infrastruktur yang dibutuhkan. Setelah itu dilakukan analis ekonomi untuk mengevaluasi biaya dan manfaat dari proyek tersebut. Terakhir dilakukan analis
sosial untuk memperhitungkan dampak proyek terhadap masyarakat sekitar. Contoh kasus nyata dari penggunaan metode ini adalah pada proyek pembangunan sistem jaringan air bersih di desa. Contohnya di sini Desa Tambakrejo. Melalui survei lapangan ditemukan bahwa sumber daya air yang tersedia terbatas dan kualitas air yang tidak memenuhi standar kesehatan. Contohnya di sini ya, untuk di Desa Tambakrejo atau biasanya kita menyebut tambak beras. Ketika memasukkan proyek, apakah nanti air tersebut atau sumber air tersebut layak untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya untuk minum, untuk mencuci baju, dan untuk kedepannya apakah air tersebut, kualitas air tersebut bisa bertahan hingga 2, 3, atau 4 tahun ke depannya. Makanya kita harus melaksanakan metode kelayakan proyek tersebut. Analis teknis, terus selanjutnya analis resiko. Analis resiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan penanganan resiko yang mungkin terjadi dalam proyek sistem jaringan air bersih. Dalam studi kelayakan proyek, analisis resiko sangat penting karena dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor resiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan proyek. Dengan melakukan analisis risiko secara menyeluruh, kita dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah dan meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Selain itu, analisis risiko juga dapat membantu dalam membuat keputusan strategis seperti menentukan prioritas penggunaan sumber daya dan mengembangkan rencana mitigasi risiko. Contohnya gambar di bawah ini adalah perencanaan atau analisis risiko. Selanjutnya, perkiraan biaya dan manfaat. Perkiraan biaya dan manfaat adalah salah satu elemen penting dalam studi kelayakan proyek sistem jaringan air bersih. Untuk mengetahui apakah proyek ini layak dilakukan, kita perlu memperkirakan biaya yang diperlukan untuk mengembangkan dan menjalankan sistem tersebut. Selain itu, kita juga memperkirakan manfaat apa yang akan didapat dari sistem ini, baik secara ekonomi maupun sosial. Jadinya biaya yang kita gunakan atau perkiraan rancangan yang akan kita buat untuk proyek sistem jaringan air bersih ini dapat baik secara ekonomi maupun sosial. Jadinya rancangan uang tersebut bisakah kita memakainya dalam proyek ini harus dengan selesai dengan dana yang sudah diperkirakan. Untuk melakukan perkiraan biaya, kita dapat menggunakan metode analisis biaya manfaat, cost benefit analysis. Metode ini melibatkan perhitungan semua biaya yang terkait dengan proyek seperti biaya pembangunan, operasional, dan pemeliharaan, serta perhitungan manfaat yang diperoleh dari proyek seperti penghematan biaya air bersih dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Ya, untuk melakukan perkiraan biaya ini kita lihat dari berbagai contoh di sini, itu seperti biaya pembangunan, operasional, pemeliharaan, serta perhitungan manfaat yang diperoleh dari proyek. Pembangunan, biaya pembangunan, kita membangun bahan-bahan untuk pembangunan proyek tersebut apa saja. Terus biaya operasional yang dilakukan oleh para pekerja, dan pemeliharaan alat tersebut dalam jangka waktu ke depannya. Dengan melakukan perbandingan dan kesimpulan, dalam kesimpulan dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan proyek sistem jaringan air bersih sangatlah penting untuk dilakukan sebelum dimulai pembangunan. Dengan melakukan studi ini, kita dapat mengetahui apakah proyek tersebut layak dan dapat memberikan manfaat yang signifikasi bagi masyarakat. Selain itu, studi kelayakan juga membantu mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin terjadi selama pembangunan dan operasional sistem jaringan air bersih. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk melakukan proyek sistem jaringan air bersih, pastikan untuk melakukan studi kelayakan terlebih dahulu agar dapat memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek tersebut. Dari kesimpulan ini, untuk membangun proyek atau sistem jaringan air bersih dapat disimpulkan bahwa sebelum membangun proyek tersebut kita harus mengidentifikasi dari kelayakan, dari tempat,
kelayakan dari yang akan kita gunakan untuk proyek tersebut, untuk menganalisis biaya maupun untuk operasional dan untuk kedepannya, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lainnya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam video pemahaman sistem penyediaan air minum. Dalam video ini, saya Bang Spam akan menjelaskan proses sistem penyediaan air minum, bagaimana prosesnya hingga sampai ke masyarakat. Dan sesuai dengan namanya, Spam merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk menyediakan air minum kepada masyarakat. Sebelum masuk ke prosesnya, kalian harus tahu kalau Spam itu terdiri dari 5 komponen dan menjadi kesatuan dalam proses penyediaan air. Berikut rinciannya. Pertama, komponen air baku, yaitu jenis sumber air dan sarana pengambilan yang akan digunakan. Selanjutnya, komponen kedua adalah komponen transmisi air baku yang dilanjutkan untuk dialirkan. Ketiga, komponen unit produksi, yakni proses pengolahan air. Keempat, komponen unit distribusi, yaitu saat air dialirkan kepada konsumen. Terakhir, komponen kelima, yaitu unit pelayanan. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, kita masuk ke proses pengambilan air baku yang berasal dari sumbernya. Seperti kita ketahui bersama, kalau sumber air baku itu berasal dari 2 jenis, yaitu air permukaan dan air tanah. Apa sih yang membedakan kedua sumber tersebut? Air permukaan itu berasal dari sungai atau danau. Jenis air ini tidak memenuhi standar kualitas sebagai air minum. Jadi harus melalui proses pengolahan lengkap bila ingin menjadi air minum. Lalu, air tanah, yaitu mata air atau air sumur. Jika air tanah mengandung besi atau mangan melebihi ketentuan yang berlaku, maka salah satu cara mengurangi kadarnya adalah dengan menggunakan proses aerasi. Proses aerasi adalah proses penambahan oksigen ke dalam air. Lalu membutuhkan pembubuhan disinfektan untuk mencegah kontaminasi bakteri dan mikroba pada air. Perlu kita ketahui, sebelum air diolah, tentu saja harus memiliki sarana pengambilan air baku. Sarana pengambilannya bergantung dari sumber airnya. 1. Jadi, bila sumber air bakunya adalah permukaan air, maka bangunan pengambilan air yang digunakan adalah intake. 2. Tapi jika sumber air bakunya adalah air tanah, maka bangunan penangkap air yang digunakan adalah brown capturing. Setelah air baku diolah di sarana tersebut, prosesnya berlanjut ke komponen transmisi air baku. Nantinya dialirkan ke unit produksi. Ini adalah proses mengalirkan air ke tempat pengolahan melalui jaringan perpipaan transmisi. Pada proses transmisi air baku, air dialirkan ke tempat pengolahan melalui jaringan perpipaan transmisi. Tahapan ini menandakan air baku masuk dalam pengolahan lengkap. Bila sudah di tahap produksi, artinya air baku akan diolah menjadi air minum melalui serangkaian proses untuk memenuhi standar baku mutu air minum yang sesuai dengan Permenkes nomor 492 tahun 2010. Ketiga, masuk proses komponen unit produksi. Prosesnya dilakukan sesuai standar secara kimia, fisika, biologi, dan bakteriologis. Tapi, perlu diketahui juga,
ada juga proses pengolahan yang tidak lengkap. Jadi hanya terdiri dari 1 atau 2 pengolahan unit saja, misalnya hanya pengolahan fisik saja. Berikut tahapan-tahapan proses pengolahan air baku. Tahap pertama, dimulai dengan koagulasi, yaitu proses pembubuhan bahan kimia yang disebut koagulan ke dalam air baku dengan pengadukan cepat untuk menghasilkan partikel yang lebih besar atau disebut vlog. Setelah proses koagulasi, berikutnya adalah proses flokulasi. Flokulasi adalah proses pengadukan lambat agar partikel yang sudah terbentuk atau vlog menjadi lebih besar, sehingga partikel atau vlog dapat mengendap secara gravitasi. Kemudian setelah proses flokulasi, partikel vlog diendapkan pada unit sedimentasi. Proses ini disebut proses pengendapan. Endapan yang terbentuk atau biasa disebut lumpur bisa merusak lingkungan jika dibuang begitu saja. Karena itu, lumpur ini harus melalui proses pengentalan, lalu stabilisasi untuk mengurangi senyawa dalam lumpur dan dipisahkan dengan air yang masih terkandung di dalam lumpur. Proses berikutnya adalah filtrasi, yaitu menyaring partikel atau vlog yang tidak dapat mengendap di proses sedimentasi. Filter menggunakan beberapa media, antara lain kerikil dan pasir. Terakhir, ketika air sudah terfiltrasi, kemudian dialirkan ke reservoir untuk kemudian dilakukan pembubuhan disinfektan. Fungsinya adalah membunuh bakteri dan mikroba lainnya. Nah, lengkap sudah proses unit produksinya. Selanjutnya adalah cara kerja pengaliran air yang perlu kamu ketahui. Dapat dilakukan secara gravitasi, yaitu penggunaan sistem yang pemeliharaannya lebih murah karena menggunakan sedikit mekanikal dan tidak menggunakan listrik. 2. Pemompaan untuk sumber air yang lebih rendah. Namun perlu diketahui proses ini bergantung pada kekuatan pompa. Prinsipnya, semakin besar kekuatan pompa, maka akan memakan lebih banyak energi. 3. Kombinasi antara gravitasi dengan pompa, di mana gravitasi akan digunakan ketika air disalurkan ke instalasi pengolahan air. Itulah gambaran proses dari unit produksi sistem pengolahan lengkap penyediaan air minum. Lalu bagaimana cara menentukan sarana yang sesuai dengan jenis air bakunya? Sumber air baku yang berasal dari air permukaan pada umumnya membutuhkan pengolahan lengkap. Sedangkan sumber air baku yang berasal dari tanah atau mata air tidak harus melalui pengolahan yang lengkap. Setelah mengetahui proses pengolahan air baku, proses keempat adalah proses distribusi yang menggunakan jaringan pipa distribusi untuk membawa air dari bak penampung reservoir sampai ke pelanggan. Nah, jaringan pipa distribusi ini diklasifikasikan menjadi 3, yakni 1. Pipa induk atau pipa transmisi, 2. Pipa cabang atau pipa sekunder, 3. Pipa tersier. Pipa distribusi mengalirkan air dari reservoir ke pipa sekunder. Kemudian pipa sekunder mengalirkan air ke pipa tersier. Setelah itu, barulah air dialirkan ke sambungan rumah setiap konsumen. Ada 2 pola yang biasa digunakan oleh sistem pipa distribusi tersebut. Rinciannya sebagai berikut. 1. Pola cabang atau open system, yang merupakan jaringan pipa yang dinilai lebih ekonomis karena jalurnya lebih pendek. 2. Pola grid, merupakan jaringan pipa yang paling banyak digunakan
Tapi nilainya lebih mahal sebab membutuhkan pipa dan sambungan yang lebih banyak. Meski mahal, namun punya keunggulan karena tidak ada air yang akan stagnan atau mampet. Komponen terakhir yaitu unit pelayanan. Kita tentu penasaran bagaimana air yang telah diolah bisa sampai ke rumah-rumah. Di Indonesia, umumnya pelayanan spam dilakukan secara individual dengan menggunakan sambungan rumah atau SR dan komunal lewat penggunaan tangki air atau hidran umum dan master meter. Barulah air akan sampai ke rumah pelanggan. Jika pelayanannya secara individual, maka dilakukan dengan mengalirkan air langsung ke rumah pelanggan dengan menggunakan pipa yang dilengkapi dengan meter air. Tapi jika pelayanannya secara komunal, melalui tangki air atau hidran umum, maka air ditampung menggunakan tangki dan masyarakat mengambil air dari tangki tersebut atau dialirkan melalui master meter. Selanjutnya, masyarakat secara mandiri mengelola air tersebut. Demikian proses sistem penyediaan air minum secara lengkap sampai masyarakat bisa menikmatinya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu video berikutnya yang akan membahas mengenai pembiayaan investasi pembangunan sistem penyediaan air minum, pembiayaan operasi, dan pemeliharaan spam.